perwakilan tokoh masyarakat yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang teman-teman, Dimas Kristen Provinsi Kaltara, Ibu Rina. Yang teman-teman, Ibu Kasih Dimas Kristen Kabupaten Malinau yang memberikan sambutan. Terima kasih, Bu. Maafnya sudah diterima dari dulu, Bu. Jadi kami selalu maaf, Bu. Makanya Pak Kabit selalu ngomong, kalau mau belajar cara penyelesaian gereja yang baik, belajarlah dari cara Gereja Betania Nusantara yang selalu mendatangkan kasih dan damai. Amin. Bapak Ibu, beliau selalu kalau sambutannya menyampaikan demikian. Karena rupanya pengurus kita, sekum kita rambutnya putih untuk kemuliaan dan banyak sabar, Bu. Ya. Jadi yang terhormat Bapak Ketua Bapak Kabupaten Malinau, Bapak Ketua BPUK, Ketua FKUB, perwakilan tokoh adat, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan tokoh pemuda, hamba Tuhan di PGPI, dan Bapak Ibu Gembala Persekutuan Gereja-Gereja Desa Respen Tubuh, dan juga Camat Malinau yang kami kasih Utara dan Kades Respen Tubuh. Tepuk tangan yang paling meriah buat orang ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih secara khusus kepada Tuhan Yesus untuk anugerahnya. Kami memang ini lagi kerja keras. Gereja Betania Nusantara setelah resmi mendapat SK 158 tahun 2025 dari Dirjen Dinas Kristen dengan tanggal 26 April 2025, maka kami sekarang sudah ada di 12 provinsi. Jadi kami kemarin memulainya di Papua setelah sidang raya pertama. Kami langsung majelis daerah di Papua. Kemudian setelah dari Papua kami ke Sumatera Utara, sudah sedang majelis daerah Sumatera Utara. Kemudian kami juga sekarang ada di Kalimantan Utara. Nanti minggu depan kami harus ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kemudian kami juga akan ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Kemudian kami di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, dan di daerah khusus Jakarta. Setelah itu kami lanjutkan juga, kami akan menyelesaikan beberapa tugas lainnya lagi. Dan sekarang Gereja Betania Nusantara ada di 12 provinsi dan di negara-negara, dan per hari ini menjadi 110 gereja. Tepuk tangan. Jadi bagi ibu sekalian yang mohon dukungan secara khusus, kami berterima kasih pada Pak Dr. Jackson yang luar biasa. Bapak sebagai wakil gubernur waktu itu, kami menghadap Bapak sebagai Bapak yang membapai kami, dan Bapak memberikan nasihat-nasihat dan arahan yang luar biasa. Secara khusus Pak, saya sebagai pendeta menganggap nasihat-nasihat Bapak dan support Bapak menjadi berkat hari ini. Bapak adalah tokoh yang luar biasa di Kaltara ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa kami, saya khususnya Bapak akan dipakai Tuhan lebih lagi. Pintu yang baru, pintu yang hebat, Tuhan akan buka Bapak. Bukan untuk Kaltara Pak, saya berdoa Bapak akan jadi pemimpin, jadi berkat nasional Pak. Satu kali dari Kaltara akan ada pejabat terbaik dari Kaltara untuk Indonesia. Tepuk tangan yang paling besar. Bapak Ibu sekalian, tema kami adalah dari 1 Korintus 13 dan 13. Demikianlah tinggal ketiga ini, iman, pengharapan, kasih, dan paling besar di antaranya adalah kasih. Saya tutup dengan pantun, ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Tetapi dengan kasih, dengan lemak di luar jadwal. Pak Dr. Yansen, dengan kasih Pak, dari tokoh masyarakat, bolehkah Bapak sekarang memberikan nasihat buat kami, sambutan buat kami, sedikit petuah sebagai tokoh Kaltara masyarakat. Setuju Bapak Ibu sekalian? Dengan lebat kami mulai Bapak sekarang. Salam. Pintu terbuka. Kesempatan terbuka untuk saya menyampaikan rasa bangga bahagia saya bisa bertemu dan bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, terlalu banyak yang harus disebut, tapi saya
pribadi menyampaikan para hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebuah kebanggaan, kebahagiaan yang saya rasakan karena turut menyaksikan sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Kristen, khususnya di kalangan GBI. Saya kira mungkin bagi banyak orang atau orang tertentu ini sebuah kenistapaan, sesuatu yang mungkin sampai hari ini masih membawa perih di hati. Tapi mudah-mudahan malam hari ini dengan kebersamaan hamba-hamba Tuhan khusus Kalimantan Utara membawa berkah untuk kita semua. Peristiwa jadi juga mungkin juga Pak Bupati nanti juga akan menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Dimas Kristen Malinau. Artinya kadang-kadang perbedaan itu membawa hal-hal yang berekor panjang. Tetapi saya berharap mudah-mudahan dengan adanya kerendahan hati Bapak Samuel beserta seluruh hamba Tuhan yang hari ini bergabung dalam gereja atau GBN, Gereja Britani Nasional Nusantara, yang ketika saya ingat Pak ya, saya katakan kenapa yang repot-repot? Ya kalau sana sudah ke sana, kamu kesini lah, kenapa? Ya maksud saya, ya seperti itu lah. Ya artinya, kenapa harus susah? Harus motor bertahan kita GBI, ya sekarang GBN. Amin. Selesai lah. Ya, saya kira ini yang menjadi pelajaran baik kita. Untuk itu, Pak Asisten 2, saya beri hati saya Pak Ibu untuk berkat. Karena hampir 20 tahun saya di Malinau membenahi dan membina kesatuan umat ini. Ketika saya tidak bilang gereja antar gereja. Itu Ibu, persoalan kita bukan antar Kristen dengan agama lain, tidak, antar kita sendiri. Mohon maaf Pak Wasito, Pak David, karena kedua saya selalu berkumpul pendeta Pak. Kalau dulu mereka sama-sama duduk dampingan, tapi satu di sana, satu di sini sekarang. Wah, sepertinya akibatnya Bu. Tapi hati saya, tapi malam hari ini dengan permintaan Bapak Ibu selesai semua. Jangan lagi satu di sana, satu di sini, harus satu. Mungkin Bapak paham maksud saya. Jadi binalah mereka karena saya merasakan Pak di Malinau semua gereja satu. Kemudian saya datang Selo, artinya ada satu pendeta datang Selo. Betul itu Bu. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan atas apa yang telah diraih, apa yang telah dicapai oleh generasi GBN. Kami sungguh bersyukur atas solusi yang terbaik yang Tuhan berikan. Itulah harapan kita, itulah kerinduan kita, itulah doa kita. Sehingga saat ini semua kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya kita bersyukur juga atas pertolongan Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan. Sebuah agenda bersejarah telah dilakukan di Malinau dengan adanya musda pertama GBN, dan kami sungguh bersyukur. Kami percaya bahwa semua dalam rancangan Tuhan yang indah, sehingga siapapun yang telah terpilih sebagai pimpinan di daerah ini, itu adalah bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan telah memilih hamba-hambanya untuk melayani Tuhan dalam organisasi Sinode GBN yang ada di Kaltara. Hasil dari musda ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk pelayanan ke depan.
dan kiranya seluruh keputusan yang diambil membawa kemajuan, kedewasaan rohani, dan kesatuan tubuh Kristus yang lebih erat. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini, akhir kata demikian yang saya sampaikan. Mari kita terus melangkah bersama dalam kasih dan kuasa Roh Kudus. Kita saling mendukung dan melayani dengan rendah hati, agar Gereja Betani Nusantara semakin bertumbuh, semakin menjadi saluran berkat, tidak hanya bagi jemaat sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa ini. Tuhan Yesus selalu memberkati setiap kita yang terlibat dalam perayaan. Sekali lagi, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Musda Daerah ke-1 Gereja Betani Nusantara Kalimantan Utara, dengan resmi saya nyatakan ditutup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya, ini ada pantun, ya, saya mohon maaf, mohon izin. Karena sudah ditulis, ya tidak enak kalau tidak dibaca, ya. Ya. Mari ke ladang menanam kelapa. Ladang menanam kelapa. Saya berkebun. Ya, saya ulangi. Pergi ke ladang menanam kelapa. Tumbuh subur di tanah seberang. Musda ini bukan sekedar wacana, tapi langkah iman yang penuh terang. Ada lagi satu. Dari Minau hingga Kedelokan, kasih Tuhan tiada berhenti. Bersatu hati dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada kita semua yang hadir untuk disampaikan kepada jemaat kita dan masyarakat kita bahwa besok pemerintah daerah melaksanakan program pusat, yaitu gerakan pangan murah, sebagai salah satu pengendalian inflasi daerah yang terjadi selama ini. Untuk itu kami memohon kepada masyarakat kita, jika berkenan untuk mendapatkan atau belanja pangan murah ini yang terdiri dari beras, gula, dan minyak makan, ada di setiap kecamatan. Kecamatan Minau Utara ada di kantor camat, mulai jam 8 supaya sudah menuju ke sana sampai selesai. Kemudian Minau Kota di kantor kecamatan Minau Kota, kemudian di Minau Barat di kantornya, kemudian di Mentaran di Balai Adat. Jadi supaya kalau ada grup WA sampaikan untuk masyarakat atau jemaat kita, siapa tahu masyarakat kita berminat untuk belanja di pangan murah ini. Ini program dari pusat yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia besok. Demikian tambahan dari saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, salam untuk kita semua. Selamat malam.